Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore bagi setiap pemirsa yang boleh mengikuti live streaming pada saat ini. Puji Tuhan, saya percaya setiap umat Tuhan yang ada saat ini yang boleh menyaksikan program ini semuanya dalam keadaan baik, amin. Dan saat ini sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat sore hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan, setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami percaya ini semua berkat kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah senantiasa pujian penyembahan kami naik di hadapan Tuhan dan menyenangkan akan hati-Mu. Pakailah kami setiap hamba-hamba Tuhan yang telah percayakan untuk melayani-Mu. Biarlah kami tetap tinggal dalam urapan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa ibadah kami, pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan dan senantiasa menyenangkan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Sebab kasih-Nya, kebaikan-Nya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh ajaib kebaikan-Mu Tuhan. Kami siap bersorak bagi-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Karena betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Betapa baiknya Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Dengan iman kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik bagi kita, haleluya. Oh, Kau sungguh baik Tuhan, Dia sungguh baik, amin. Haleluya. Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku, oh, Yesus. Dia baik. Sekali lagi katakan, oh Yesus Dia baik, oh Yesus. Dia baik bagiku, haleluya. Kita akan berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Benar, Dia sungguh baik bagi kita. Dia sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan setiap pribadimu, setiapkan hatimu untuk kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Amin. Haleluya, Yesus. Tak ku sangka ku temukan, amin, satu kali
mendekat pada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Kita dapat pengharapan yang sungguh luar biasa. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Haleluya Yesus. Tak kusangka ku temukan satu kasih Yesus yang abadi. Kini kami datang Tuhan, dan kami bawa hidup kami. kasih Tuhan. Benar Tuhan, memandang wajah-Mu, itulah hidup kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur, kami berterima kasih setiap anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak buat segalanya Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan, kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan untuk melayani kebenaran firman-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan, hamba-Mu tetap tinggal dalam urapan kuat kuasa-Mu. Dan biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan setiap umat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah saat ini, boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat kita bertemu di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya hari ini adalah kesempatan yang sangat indah buat kita semua. Kesempatan untuk apa? Terutama memuji Tuhan dan kesempatan untuk menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan itu begitu berkuasa, mampu menguatkan saya dan saudara, mampu memulihkan, mampu menyembuhkan yang sakit, mampu mengubah keadaan. Karena firman Tuhan kita yang dihidupkan oleh kebenaran Roh Kudus adalah firman Allah sendiri. Kami hamba-hamba Tuhan hanya alat, hanya suara yang berseru, yang memiliki firman dan kuasa, yaitu Tuhan sendiri.
Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah? Selamat bergabung kembali di program acara Voice of Nafiri pada hari ini. Saya selalu percaya anugerah Tuhanlah yang membuat kita bisa bertemu saat ini. Karena di dalam hidup ini tidak pernah ada kata kebetulan. Tetapi semua diatur oleh rencana Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini saudara, saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya akan memulai satu seri firman Tuhan hari ini. Mari kita buka bersama di dalam Matius 5. Haleluya. Matius 5 ayat yang ketiga. Bagi Bapak Ibu yang memiliki Alkitab di rumah, akhir-akhir ini saya sering mengingatkan. Seperti pada episode yang lalu, bagi Bapak Ibu yang ada Alkitab di tangan Bapak Ibu, ya bisa buka dan kita akan baca sama-sama. Karena apa yang kita baca, kita lihat, kita ulangi, kita dengar, itu nancepnya lebih dalam. Amin. Puji Tuhan. Matius 5 ayat yang pertama, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Saudara, saya ingin berhenti sampai di situ dulu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, Yesus sangat mengasihi kita semua. Karena itu pada waktu Yesus melihat banyak orang, dia mengambil kesempatan itu untuk mengajar. Bukan karena hanya ingin sekedar, ini pingin ngajar-ngajari orang. Tetapi karena dia rindu pengikut-pengikutnya, murid-muridnya bertumbuh dalam iman mereka. Karena seperti yang saya katakan di awal Voice of Nafiri ini, bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa, mampu mengubah hidup kita, memberikan kita kekuatan, menambah iman kita, saudara. Menuntun kita dalam segala kebenaran, merubah kelakuan. Amin. Dan Yesus sangat mengasihi orang-orang kita semua yang ada pada saat ini, sehingga dia memberikan firman Tuhan, memberikan pengajaran-pengajaran supaya saudara kita bisa berjalan dalam kebenarannya. Amin. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi kita lihat tadi ayat yang pertama. Pada waktu Yesus melihat banyak orang, dia rindu sekali ingin menebarkan firman Tuhan. Karena dia rindu ada perubahan hidup, dia rindu ada pemulihan, dia rindu ada keselamatan, dia rindu ada anugerah Tuhan dan kekuatan Tuhan yang terjadi di antara pengikutnya, terutama kita anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Ayat yang ketiga ini merupakan bagian pertama dari seri firman Tuhan saya pada saat ini, mulai hari ini, itu ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saya ingat beberapa bertahun-tahun yang lalu dalam pelayanan di Vancouver di Kanada, saya membawakan seri ini, saudara, berbulan-bulan kalau nggak salah. Karena firman Tuhan begitu luar biasa, begitu kaya. Satu kebenaran firman Tuhan saja itu kita bisa mendapatkan rema yang luar biasa, karena firman Tuhan itu hidup. Amin. Karena itu tidak heran waktu saya membahas firman Tuhan ini, hamba Tuhan yang lain membahas yang lain juga, tapi semuanya saling melengkapi, diilhamkan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada sedang duduk di rumah, asal jangan sambil bawa kendaraan, lalu kemudian saudara membuka Alkitab saudara lalu baca, gak boleh saudara ya, sambil saudara bisa dengarkan saja. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara bicara soal awal dari perkataan pengajaran Yesus ini, berbahagialah. Nah, saudara, kita semua ingin bahagia, amin. Semua orang ingin tahu apa sih resep bahagia, gimana sih kenapa kamu begitu bahagia, bagaimana sih resep pernikahan yang berbahagia, bagaimana resep hidup berbahagia, bagaimana resep melayani dengan berbahagia. Oh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara udah menemukan kunci-kuncinya di sini, amin. Kalau saudara ingin berbahagia, di sini banyak saudara kuncinya. Saudara bisa lihat, saudara minta Tuhan menuntun saudara, dan saya percaya
saudara akan berbahagia di saat saudara melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Karena pada waktu Tuhan berfirman, Tuhan ingin kita melakukan sesuatu, itu bukan untuk kebaikannya dia. Karena apapun yang kita lakukan, dia sudah Allah yang luar biasa, dia mulia, dia Allah yang dahsyat. Amin. Gak ada yang lebih lagi. Bukan karena waktu kita melakukan firman, dia makin mulia. Bukan pada waktu kita menyembah Tuhan, dia makin dahsyat. Enggak, saudara. Kalau kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan bagi kita, saudara. Amin. Karena saudara, semua firman Tuhan yang Tuhan sebarkan, saudara, semua firman Tuhan yang dia ajarkan kepada kita, tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan, bisa mengalami hidup yang berkemenangan, saudara, untuk keuntungan kita sendiri. Amin. Nah, jadi waktu dia berkata, berfirman, dan firman Tuhan ini supaya kita lakukan, itu bukan untuk dia, tapi untuk kita. Amin. Karena itu di dalam kebenaran firman Tuhan ini, di dalam Matius 5 ayat 3 ini berkata, berbahagialah. Itu untuk kita, saudara. Amin. Firman Tuhan ini menguntungkan kita. Amin. Kayak lagu ya. Ya untungku besar jika Yesus milikku. Saya mau rubah sedikit. Ya untungku besar jika aku melakukan firman Tuhan. Beneran saudara, ada untung yang besar. Orang yang miskin di hadapan Allah. Apa arti orang yang miskin di hadapan Allah? Apa berarti kita gak bisa punya apa-apa, saudara? Apa berarti kita nggak boleh memiliki harta dunia ini? Nah, firman Tuhan di sini arti miskin di hadapan Allah, yaitu pada saat kita merasa kita nggak punya apa-apa, kita nggak berdaya di hadapan Tuhan, dan Dia adalah satu-satunya kehidupan kita, sumber hidup kita. Terus yang bahaya pada waktu orang merasa aku ini pokoknya aku gak butuh Tuhan. Aku sudah memiliki segalanya. Aku sehat, aku kuat. Firman Tuhan berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan diri sendiri. Terkutuklah mereka yang mengandalkan orang lain. Amin. Tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Tuhan ingin kita merasa miskin dalam arti Tuhan, aku tuh gak punya apa-apa sama sekali. Miskin dalam arti Tuhan, aku miskin kekuatan. Aku gak punya kekuatan sama sekali. Karena itu aku butuh Tuhan. Tuhan nggak mampu berjalan sendiri, karena itu aku butuh Tuhan. Tuhan, tanpamu aku bukan siapa-siapa, Engkau segala yang aku perlu. Kita merasa bahwa kita nggak punya apa-apa, itu miskin di hadapan Tuhan. Sebaliknya, orang yang merasa kaya di hadapan Tuhan, aku udah punya kekayaan, kekuatan gitu ya. Aku sudah punya segalanya, aku nggak perlu Tuhan. Oh, saudara, bahaya. Amin. Karena itu kita perlu menjadi miskin di hadapan Tuhan. Haleluya. Jika kita merasa miskin di hadapan Tuhan, ini saya sekali lagi, saya bukan bicara masalah harta. Bisa jadi saudara saat ini ada mungkin di antara saudara memiliki harta yang berlimpah. Amin. Tetapi yang dia inginkan yaitu miskin secara rohani. Dalam arti kita benar-benar merasa dia satu-satunya harapan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang yang gak punya apa-apa, bahkan gak punya makanan. Seorang yang miskin artinya gak punya apa-apa sama sekali. Seorang yang gak punya apa-apa, saudara, dia akan berharap dia memiliki sesuatu. Amin. Kalau dia merasa dia sudah punya segalanya, dia tidak akan berharap, aku gak mengharapkan apa-apa, aku udah punya segalanya. Amin. Orang yang merasa sudah punya segalanya, tidak akan memiliki kerinduan lagi untuk mengejar Tuhan. Ini bicara soal secara rohani, sudah punya kekuatan, sudah punya imanku paling sempurna gitu ya. Nah saudara, tetapi mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Mereka merasa gak punya apa-apa. Sama seperti pada saat kita gak punya beras sama sekali, kita gak bisa makan. Kita gak punya tempat tinggal yang layak. Kita mengharapkan Tuhan, kalau Engkau tidak menolong aku Tuhan, aku akan mati karena aku gak punya apa-apa. Saya rasa sikap seperti ini yang perlu. Di saat kita merasa, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Seperti itu saudara, amin. Di saat kita merasa kita tidak punya apa-apa, di saat kita merasa Tuhan, kalaupun Tuhan, ini bagian yang kedua selanjutnya. Kalaupun aku punya sesuatu secara finansial, saya punya uang, saya punya rumah, saya punya pekerjaan, saya punya hidup ini, saya punya talenta ini bukan punya aku, ini punya Tuhan. Aku gak punya apa-apa. Itu luar biasa saudara. Jika kita memiliki sikap hati seperti itu dengan penuh kerendahan.
Merasa miskin yaitu merasa apa yang kita punya bukan punya kita, tapi punya Tuhan. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kita harus punya pemikiran seperti itu. Tuhan, ini semua bukan punyaku Tuhan, aku miskin. Engkau yang punya segalanya. Karena itu aku hanya berharap, bergantung hanya kepadamu. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat ayat firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Ayat ini khusus bagi mereka yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Amin. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Kita perhatikan ayat ini sama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, kita harus merasa miskin di hadapan Tuhan, artinya kita gak punya apa-apa, kita gak punya kekuatan. Dan apa yang kita punya, kita hanya bergantung kepada Tuhan. Supaya kita bisa berkata sama Tuhan ya. Ada lagu lama lagi ya. Keperluanku, keperluanku, Yesus saja. Pada waktu berkata, Tuhan aku gak punya apa-apa, aku membutuhkan Engkau, aku perlu Engkau. Saudara, orang yang merasa kaya dia gak akan merasa perlu Tuhan. Entah merasa kaya dalam iman, rasa kaya dalam kekuatan atau kaya di dunia ini saudara. Dan dia merasa oh apa yang aku punya kan aku punya sampai selama-lamanya. Merasa gak akan perlu Tuhan. Tetapi walaupun mungkin saat ini saudara sementara diberkati Tuhan, sudah diberkati Tuhan, mungkin berlimpah dengan berkat Tuhan. Saudara harus punya sikap seperti itu. Aku sebenarnya semua hanya karena Tuhan ya. Aku miskin, aku tidak punya apa-apa. Semua karena anugerah-Mu. Sehingga setiap hari saudara tidak akan pernah berhenti untuk mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Saudara kalau saudara jalan di jalan, saudara melihat pengemis di jalan, mereka meminta-minta. Mereka memandang saudara dengan pengharapan saudara bisa memberi sesuatu. Saudara saya rindu, saya memiliki sikap hati seperti ini pada Tuhan, di hadirat Tuhan. Saya tahu kekuatan saya tidak seberapa, saya tahu saya bukan siapa-siapa, saya tahu ini saya hanya manusia, apa yang saya punya itu Tuhan punya. Sehingga dalam hadirat Tuhan mata saya memandang Tuhan, memandang dengan penuh pengharapan supaya Tuhan memberkati saya. Memandang dengan penuh pengharapan supaya Tuhan memberikan sesuatu kepada saya. Dan saya percaya waktu Tuhan merasa wah anakku ini sangat membutuhkan aku. Dia akan berkata, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku di dalam Kristus Yesus. Sehingga saudara ingat, pada waktu kita merasa kita miskin di hadapan Tuhan, sehingga kita benar-benar berharap pada belas kasihan anugerahnya dan karunia-Nya, berkat Tuhan yang luar biasa itu bisa turun bagi kita. Sehingga saya menutup dengan firman Tuhan ini. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ini lagu lagi, ini saya lagi hari ini jadi lagi pengen nyanyi saudara ya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9 saya tutup dengan ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua disediakan Allah bagi mereka yang memandang Dia dengan pengharapan, Tuhan berkati aku membutuhkan Engkau. Amin. Dan merasa Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa hidup. Aku tak punya apa-apa. Tak cukup kekuatanku. Tak cukup apa yang menjadi milikku. Aku membutuhkan Engkau. Dan saya percaya mereka yang punya kerajaan Allah. Karena pada waktu kita merasa kita sudah punya semua, kita gak akan merasa perlu untuk mengejar kerajaan Allah. Kita gak akan merasa perlu, oh aku udah punya semua, kekuatanku cukup ya. Aku gak perlu Tuhan. Kita gak akan mengejar Tuhan dan berkata, Tuhan aku perlu hadirat-Mu, aku perlu kerajaan-Mu, aku perlu kasih-Mu, aku perlu karunia-Mu. Dan bagi orang yang merasa
terlalu kaya di hadapan Tuhan dengan kesombongan, merasa sudah memiliki segalanya, mereka akan melihat kerajaan Allah bukan sesuatu yang diharapkan lagi, bukan sesuatu yang penting lagi. Tapi bagi mereka yang merasa miskin, bagi mereka dengan kerendahan hati berkata, aku tak bisa tanpa Tuhan. Oh, mereka akan melihat kerajaan Allah sebagai satu tujuan. Aku ingin ke sana. Di sini, di dunia ini aku gak punya apa-apa. Karena itu aku ingin memiliki kerajaan Allah. Dan goal mereka, tujuan mereka akan mempengaruhi gaya hidup mereka seumur hidup mereka. Mereka akan mengejar hadirat Tuhan. Karena mereka membutuhkan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah dan kasih-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami datang kepadamu, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan-Mu. Oh Tuhan, mereka yang merasa tidak ada apa-apa tanpa Yesus. Kami ingin menjadi seperti itu. Kami tidak ingin bergantung kepada apa yang kami punya. Kami ingin merasa Tuhan, bahwa Tuhan tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Di saat kami merasa kami bukan siapa-siapa, kami membutuhkan Engkau di saat itu Tuhan. Kami akan memandang Engkau dengan pandangan kerinduan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan Engkau menilik kerinduan kami. Di saat kami merasa kami gak punya apa-apa di dunia ini, membuat kami berlomba untuk mengejar kerajaan Allah, mengejar hadirat-Mu. Karena kami tahu, oleh karena kasih karunia-Mu, kami kaya di dalam Engkau dan hanya di dalam Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hari ini berdoa. Semua yang hari ini melayani di Voice of Nafiri ini diberkati oleh Tuhan. Yang ada di tempat ini. Semua anak-anak Tuhan yang mengikuti secara online di mana saja pun berada diberkati oleh Tuhan. Apa menjadi kebutuhan kami? Yesus, Engkau adalah sumber segalanya bagi kami. Yesus, Engkau adalah segala yang kami butuhkan. Karena itu Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, semua yang mengikuti baik di studio ini, baik yang ada di rumah, kami semua diberkati oleh Tuhan. Jika ada yang dalam kebutuhan, Engkau jawaban kami, dalam pergumulan Engkau kekuatan dan jalan keluar kami. Di saat kami lemah, Kau yang sanggup memperbaharui kekuatan kami. Mungkin ada di antara kami yang sakit, Yesus sanggup menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Lemah iman kami, Engkau yang mampu menguatkan kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu dan Roh-Mu. Berkati umat-Mu. Kami akan tutup Voice of Nafiri ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah bawalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan sukacita Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Materan kaya bagiku, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya tahu kita semua diberkati dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ingat saudara, tetap jaga kesehatan, tetap taruh iman harap kita kepada Tuhan Yesus. Dia sumber pengharapan kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saya percaya kita semua telah diberkati lewat ibadah kita di saat ini. Puji nama Tuhan, tetap terus saksikan program ini setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5:30 sore. Dan jangan lupa di share, di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe program atau channel YouTube Voice of Naveri. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.